Tes. Halo Sin, terdengar gak suara ibu? Ibu pakai headset, terdengar jelas ya? Oke, kita mulai aja ya, nggak lama-lama. Ibu juga sudah baca file yang kamu kirim. Nah, kamu sambil juga buka biar nanti tahu letak salah dan kurangnya di mana gitu ya. Nah, kalau dari catatan ibu di sini, dari tulisan kamu ini, itu kamu ada yang kurang nih di tinjauan pustakanya. Nah, kamu kan penelitiannya tentang perjanjian ya. Nah, coba di dalam tinjauan pustaka tentang halangan berprestasi dalam suatu perjanjian. Sudah dibuka? Oke, di situ kamu hanya menuliskan adanya tindakan wan prestasi, gitu kan? Dimana seorang itu cedera janji, melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. Nah, sebenarnya masih ada kurang. Selain wan prestasi, sebenarnya ada bentuk halangan lain yang mengakibatkan seseorang itu tidak bisa memenuhi prestasinya dalam perjanjian. Nah, kira-kira apa? Ingat nggak? Coba hukum perdatanya diingat-ingat lagi, Cindy. Betul, keadaan memaksa. Kenapa tidak ditulis di dalam tinjauan pustakanya? Oke, keadaan memaksa. Jadi nanti selain wan prestasi, tolong ditambahkan keadaan memaksa. Apa saja unsur keadaan memaksa, kamu harus tahu itu. Nanti tambahkan, gitu ya. Lalu diatur di pasal berapa, Cindy? Ingat nggak? Tentang keadaan memaksa sebagai penghalang prestasi dalam perjanjian? Ayo, pasal berapa itu? Coba dibuka dulu dah catatan kamu itu. Kamu punya catatan nggak hukum perdatanya? Jadi kamu jangan ini ya, konsep hukum perdatanya harus diingat. Apalagi ini kan berkaitan dengan buku ketiga KUH Perdata nih. Jadi jangan dilepas itu. Pasal berapa? Oke, betul, 1244 KUH Perdata. Nah, dari pasal itu, kamu kan sambil buka nih catatan kamu. Dari pasal itu, apakah terhadap keadaan memaksa yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian, dia dapat dimintai pertanggungjawaban? Dapat nggak dia dimintai pertanggungjawaban? Harus tahu dulu kalau gitu. Keadaan memaksa itu apa? Tidak memenuhi prestasi, betul. Dikarenakan apa tidak dapat memenuhi prestasi? Ada faktor atau keadaan yang tiba-tiba atau tidak terduga sebelumnya. Oke, dapat diterima. Lalu di pasal itu dikatakan apa? Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada debitor. Nah, ditambahkan tapi ada pengecualian dalam hal tertentu, keadaan tertentu, debitor itu bisa menjadi dapat bertanggung jawab dalam walaupun ada keadaan memaksa jika apa. Nah, itu saudara harus cari. Kenapa ini penting? Supaya harus jelas gitu ya pemahamannya, konsepnya. Tidak semua keadaan yang disebabkan oleh faktor keadaan memaksa itu menjadikan debitor bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya, ada hal-hal tertentu dari keadaan memaksa yang dapat juga dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor. Kamu harus cari itu. Lalu apa akibat hukumnya, Cindy, terhadap keadaan memaksa? Itu nanti kamu tambahkan. Jadi di tinjauan pustaka, kamu tidak hanya bicara tentang wan prestasi, tentang definisi perjanjian saja, tapi keadaan memaksa juga harus dijelaskan. Kenapa? Karena dari kontrak yang kamu lampirkan itu, case-nya itu sepertinya tidak ranah wan prestasi, tapi keadaan memaksa gitu ya. Iya. Udah paham? Ada yang mau disampaikan lagi nggak?